Untuk pendukung Persib nggak pedulilah kurs rupiah anjlok, nggak peduli kurs dolarnya tinggi. Yang penting kurs Jawa jadi wingback kiri. Ya benar, kalian nggak salah dengar, mantan pemain PSG dan mantan pemain Boavista, mantan pemain Fulham ini sekarang tanpa klub. Dan saat ini sedang bernegosiasi dengan Persib Bandung. Walaupun kemarin ketika ditanya ke manajemen Persib Bandung belum ada jawaban pasti, tapi sepertinya ini santer banget. Kalau memang ini jadi, waduh nih Persib bener-bener ya, kayaknya juara di paruh musim nggak cukup, mau dilanjut ke juara di akhir musim. Kayaknya 2 kali juara beruntun nggak cukup, mau dilanjut ke juara 3 kali beruntun. Dengan kedatangan Kurzawa ini ya tepat banget kalau memang ini jadi, karena selama ini posisi wingback kiri masih belum pasti ya. Makanya kadang di situ Eliano, kadang Barba juga di situ, kadang Butros di situ. Nah, dengan adanya Kurzawa ini, kedalaman di pemain belakang Persib ya otomatis makin kuat. Apalagi Kurzawa ini bisa bermain di berbagai posisi, wingback kiri bisa, center back sebelah kiri bisa, sayap kiri bisa. Jadi gimana nih teman-teman Bobotoh, setuju nggak Kurzawa masuk? Ivar Jenner ke Persija, wah kalau begini caranya sih yang tadinya di pucuk harusnya kedinginan bisa jadi kepanasan. Masa iya begitu? Ya boleh aja ya saling ceng-cengan begitu, toh itu bisa meramaikan pergolakan sepak bola Indonesia dalam negeri dan makin seru. Yang penting jangan saling emosi. Kalau Ivar Jenner ini jadi, berarti memang Persija juga lumayan serius nih untuk menghadapi putaran kedua di Liga Indonesia. Persib kedatangan Kurzawa, Persija kedatangan Ivar Jenner. Persaingan akan semakin menarik. Ceng-cengannya boleh dilanjutin, anggap aja itu sebagai bentuk kreativitas, yang penting jangan pada marah-marah dan emosi. Gimana menurut teman-teman? Ivar Jenner ke Persija, setuju nggak nih? FIFA Series sudah fix dan Bulgaria bisa ikut. Di sini ada Bulgaria, ada Indonesia, ada Kepulauan Salomon, ada juga apa tuh namanya susah banget tuh, ranking 150 lebih lah. Nah, di sini bisa dilihat secara market value Indonesia di urutan kedua. Pertama dari Bulgaria 700 miliar lebih, Indonesia di 500 miliaran lebih. Terus ada juga tuh yang kecil-kecil tuh, kayaknya ya levelnya jauh banget. Kita berharap Indonesia semoga ketemu Bulgaria. Tapi kita cuma dapat jatah 2 kali main. Jadi satu ketemu Bulgaria, satunya nggak tahu lah ketemu nanti diundi mungkin ya. Karena kalau ketemu Bulgaria ada kemungkinan kita menang dan kita memperoleh poinnya itu lumayan tinggi. Jadi kalau tujuannya untuk mendongkrak ranking FIFA ya ketemu Bulgaria sangat prospek banget. Tapi kalau cuma sekedar mau menang ya ketemu yang tim-tim kecil aja. Tapi gue berharap ketemu Bulgaria lah. Jadi kemampuan pelatih bagaimana cara memanage tim Indonesia itu nanti akan kelihatan, dan kemampuan pemain-pemain timnas kita juga akan teruji. Jadi gimana menurut teman-teman? Kenapa Persija beli wingback kanan yaitu si Fajar, padahal sudah ada Tubarau? Jadi begini, menurut gue nih ya, ini semua nggak lepas dari hasil evaluasi, terutama di saat lawan Persib kemarin. Dari sisi kanan Persija melakukan blunder, dan selama ini juga sebetulnya Tubarau adalah posisinya bukan wingback murni ataupun fullback, sedangkan Persija butuhnya adalah wingback dan fullback. Jadi secara fungsional Fajar sudah pasti lebih baik dari Tubarau. Fajar ini kelebihannya apa? Fajar lebih seimbang di dalam bertahan maupun menyerang. Ya memang di dalam kontribusi gol Fajar nggak terlalu mencolok seperti Tubarau. Bahkan Tubarau sudah mencetak gol. Tapi secara fungsional Fajar jauh lebih baik di dalam build up, di dalam melebar. Ketika winger Persija nanti melakukan cut inside, Fajar akan menjaga kelebaran lapangan itu. Jadi kalau mau menguasai permainan dan alternatif serangan di saat Persija mengalami kebuntuan, akan lahir dari wingback kanan kirinya Persija ini. Selama ini Tubarau dan Rio Fahmi mungkin dinilai tidak tampil konsisten. Bisa main nggak? Bisa. Tapi kalau untuk bersaing meraih juara di Liga Indonesia butuh penampilan yang konsisten. Ya kira-kira begitu ya. Gimana menurut teman-teman? Dengan kedatangan striker baru di Persija, si Aladin jelas posisi yang paling terancam. Logis nih ya, yaitu Axel Runtukahu. Bukan karena Axel jelek, tapi mungkin Persija setelah kalah dari Persib, dia ingin menerapkan standar pemain depan, dan standar yang akan diterapkan adalah standar baru. Statistik Aladin ya memang gak main-main. 25 kali main dia bisa cetak 23 gol dan 7 assist. Berarti kontribusi golnya di atas 100%.
Berarti setiap dia main itu ada dampak nyata di lapangan. Mungkin Persija untuk saat ini butuh striker yang seperti ini, bukan yang hanya memanfaatkan peluang tapi bisa menciptakan peluang untuk dirinya sendiri. Dan bukan hanya striker yang bisa bermain di segala posisi, tapi striker yang bisa mengubah permainan. Kalau dilihat dari datanya ya pembelian ini pas menurut gua, walaupun ini hanya pinjaman, tapi dilihat secara angka hasil gol Persija paling produktif ya dari wing, yaitu dari Maxwell. Kontribusi golnya ya masih dari dua nih, Alano kanan, Maxwell kiri. Ya mungkin untuk ke depan Persija akan lebih serius. Jadi dari segala lini, mau dari tengah oke, kanan kiri juga oke. Dengan begini ya The Jackmania punya harapan baru. Macan Kemayoran ya selain berkelas nanti akan mengaum dengan keras, kira-kira begitu.